Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min halfihim sadda fa agasainahum fahum. Di depan mereka, di belakang mereka, kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Allah sayang bapak-bapak sehingga Allah masukkan ke tempat ini. Kenapa? Karena kalau bapak di luar terus masih makan barang haram. Ini saya dengar tadi sambutan luar biasa, bisa bikin negara orang di sini, Pak. Ada polisinya, ada tentaranya, ada gubernurnya, ada menterinya, ada bagian penerbangnya, lengkap, Pak. Bukan berarti Allah murka kepada bapak-bapak, tapi karena justru sayangnya, sehingga parkir kok dulu sini Setia Novanto. Kok parkir dulu di sini. Supaya apa? Bisa kamu mati dalam keadaan Islam. Maka Allah cinta. Masukkan ke sini supaya kau tidak terkontaminasi dengan barang haram. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Itu biasa kan kalau politisi mau dipilih, masya Allah, penampilannya kalah ustad, pakai peci serban, pakai gamis, keluar masuk masjid bagi-bagi sembako. Begitu terpilih hilang lagi. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Andai saja Islamnya bapak benar, bukan Islam gimik-gimik, saya yakin bapak tidak ada di sini. Cuma karena Islamnya waktu mau dipilih kepala daerah bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu telepon saya 24 jam siap terima telepon. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan bapak pikir ketika bapak mendengarkan saya akan datang, setan tidak goda, dia goda kita, Pak. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau tidur di dalam ruangan. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, kau sudah tahu juga ceramahnya. Itu bisikan setan. Alhamdulillah bapak bisa hadir di tempat ini. Apakah setan bernyerah ketika bapak duduk di sini? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP gila, itu kena godaan setan. Tidak pegang HP tapi diajak temannya ngomong. Itu setan dalam bentuk teman sekamar. Maka Allah katakan jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih. Coba diamalkan Pak. Ketika Bapak gundah gulana, mengingat anak di luar, dapat informasi istri ketemu mantannya, kan itu tekanan jiwa Pak, depresi kita. Nggak usah ngamuk, nggak usah mana telepon, mana video call, nggak usah. Salawat kepada Rasulullah, seolah-olah ada Nabi di depan kita. Kita curhat, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Pasti tenang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kalapas dan bapak-bapak yang ada di depan kita, Abang Doni Alex Nurdin, Pak Setia Novanto. Bertahun-tahun saya tidak melihat beliau, ketemu hari ini ternyata masih cakep. Masya Allah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita cerita hijrah. Sebelumnya secara hijrah kita cerita, saya mau tanya, bapak-bapak mau tidak saya kasih iPhone 15 1 tera, pulsanya unlimited? Mau? Mau? Diizinkan untuk dipakai? Mau? Tapi begitu saya kasih, bapak langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Mana yang mau? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal telinga. Allah kasih gratis. Dan hebatnya lagi, telinga ini tempatnya proporsional. Apa bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek? Halo Pak Kalapas, ya? Di mana bapak? Oh iya, ya dia ada di sini. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak pecinta bola, tahu Lionel Messi, Ronaldo, itu gajinya Pak, kumpul seluruh gaji PNS di Indonesia, itu masih lebih besar gajinya itu Lionel Messi Pak. Tapi apa dia yang hebat? Bukan, biar dia punya skill, keterampilan. Bukan dia yang hebat. Apa? Karena Allah kasih kaki yang bisa lututnya bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya sudah tidak bisa bengkok? Nggak bisa Pak. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih nikmat dari semua itu. Bapak dikasih kekayaan, dikasih pangkat jabatan, dikasih kesehatan, kasih popularitas, tapi tidak ada iman, tidak ada gunanya. Ada buktinya Ustaz? Ada. Bapak kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Oh gagah Pak itu Fir'aun. Punya pasukan, tidak ada yang berani lihat matanya. Kekayaannya, istananya dilapisi emas, sampai detik ini masih dikejar hartanya. Cakep, raja, punya pasukan, kaya, tapi tidak punya iman. Hina dia. Satu-satunya, salah satu manusia yang dicantumkan dalam Quran haram masuk surga, disebut namanya Fir'aun laknatullah alaih. Apa sampai di situ kutukan Allah? Tidak, dikutuk sampai detik ini. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak satupun warga lapas Sukamiskin mau kasih nama cucunya Fir'aun. Padahal populer itu Fir'aun Pak, elektabilitasnya paling tinggi sedunia Pak. Tapi karena tidak punya iman, tidak ada gunanya. Sebaliknya, hina, budak, beda budak dengan pembantu. Pembantu ada gajinya Pak. Pembantu dia bisa pindah. Ah, saya tidak senang kerja di situ, cerewet istrinya, bisa pindah. Ada gajinya, ada UMR-nya. Masita, pembantu, tukang sisirnya Fir'aun, tidak punya hak asasi, diperjualbelikan, mau dibunuh pun boleh, tapi punya iman. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Nabi bertanya, Jibril, siapa dia? Arwah para nabi? Bukan. Arwah malaikat? Bukan.
Para rasul bukan. Siapa dia Jibril? Harum begini. Tidak pernah aku mencium di dunia seperti ini harumnya. Siapa? Kata Jibril, dialah rohnya Masita. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Semua orang senang Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan bernama Masita. Jadi kemuliaan bukan jabatan. Kehinaan bukan di lapas. Kemuliaan dan kehinaan kita ada pada iman. Penjara bukan hinaan. Penjara menurut pendapat saya persepsi, sudut pandang. Hakim menganggap bapak semua salah. Dalam hati bapak saya tidak salah. Itu persepsi. Teman mengatakan kamu penjahat, penjara, koruptor, penjara. Tapi keluarga bapak bilang tidak, itu rekayasa. Persepsi. Iya toh? Kalau penjara kehinaan, tidak ada nabi yang dipenjara. Tapi buktinya ada nabi yang dipenjara, Yusuf alaihissalam. Kalau penjara keinahan, tidak ada ulama yang dipenjara. Berapa banyak ulama kelas dunia yang dipenjara. Kalau di Indonesia paling terkenal ulama besar kita, Buya Hamka, dipenjara. Tokoh dipenjara, pejabat dipenjara, ada. Soekarno di ruang kalapas tadi, saya lihat gambarnya cakep dan ternyata pernah menghuni di sini. Siapa tahu bapak-bapak keluar tiba-tiba menjadi menteri. Tidak ada yang mustahil kan? Maka yang hina sudah dipenjara, tidak ada perubahan. Itulah yang hina. Sudah dipenjara masih juga mikir, kapan kau tobat bos? Nah, kau sudah buka sakaratil maut itu. Ya? Nah, karena mempertahankan iman inilah Rasulullah kemudian hijrah. Di Mekah dihina, dimaki, beberapa kali uji coba pembunuhan. Sahabat-sahabat beliau seperti Bilal bin Rabah ditindis batu. Semakin diteror. Tapi kekuatan iman Muhammad tidak pernah luntur. Akhirnya dakwah makin jalan. Musyawarah ini kafir Quraisy. Saudara-saudara sekalian, kita apain ini Muhammad? Makin kita larang, makin banyak pengikutnya. Kita apain? Ada di belakang rapat mengusulkan, Pak Ketua, ya, bagaimana kalau kita sogok perempuan? Kata ketua sidang, bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang imannya. Kalau begitu, sogok dia, kasih duit. Ada lagi ketua bilang, enggak, bukan pejabat Indonesia. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau begitu, kasih jabatan. Bukan bangsa Indonesia, sogok jabatan, hilang imannya. Kalau begitu kita apain? Ada yang usul, bunuh saja. Tapi dia kan punya marga. Kalau kita bunuh, pasti Bani Hasim keberatan. Ada lagi yang usul, begini, kita keroyok. Semua suku yang ada di Mekah kita kumpulkan algojonya, kita kumpulkan jagoannya, supaya kalau Bani Hasim keberatan, dia berhadapan dengan semua suku. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, ini kesimpulan rapat. Besok malam Muhammad kita terjang, kita sergap, bunuh rame-rame. Tapi ini hasil rapat, jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan, kita penggal kepalanya. Bubar rapat. Ada peserta rapat cerita sama istrinya, Bu, saya baru ikut rapat, tapi ini rahasia ya, rahasia. Jangan ngomong-ngomong, jangan kok ngomong-ngomong, rahasia. Apa Pak? Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong-ngomong, aman Pak, tidak ada masalah. Ini ibu besok ke pasar. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Itulah sebabnya dari dulu kalau perempuan dikasih rahasia negara pasti bocor. Dan berapa banyak pejabat yang dihina, dipermalukan di publik dan dipecat gara-gara istrinya. Itu pesan moralnya, itu hijrah. Coba lihat perempuan, tukang gosip kan, ikut pengajian aja begini masih gosip. Ada temannya masuk, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut, dia enggak gosip tapi mukanya sinis.
Apa? Kenapa? Gelangnya palsu. Oh, orang pakai gelang dia yang sibuk. Saya pun lewat ada yang gosip saya, itu juga bajunya yang viral. Baju saya pun digosipnya. Maka pelajarannya, Bapak, ada sahabat, kawan, keluarga yang jadi pejabat, sampaikan, jangan kau sebutkan rahasia negara kepada istrimu, pasti bocor. Nah, bocorlah soal itu. Dikepunglah rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang algojo dari semua suku, ya kira-kira kalau di Indonesia, kalau tentara Kopassus lah kira-kira, atau Densus, kepung rumahnya. Sejarah menjelaskan, biar kucing kalau lewat pasti ketahuan. Nabi diperintah Allah, Muhammad, kau baca ini ayat. Ada yang hafal ini ayat? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min halfihim sadda fa agasainahum fahum. Di depan mereka, di belakang mereka, kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Ini yang dia baca mahasiswaku kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Begitu dia lihat polisi lalu lintas, dia bilang, "Jangan mimpi dia." Lewat. Datang ke saya, dia bilang, "Ustadz bohong-bohong." Kan aku bilang, "Oh, saya baca ini ayat kok saya ditilang, Ustadz." "Memang kenapa kok ditilang?" "Saya tidak pakai helm." "Kau yang beleng-beleng." Pasti dilihat, itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dia baca, bapak-bapak kalau terlambat pulang takut ketahuan istrinya. Lewat Rasulullah tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk, Abu Jahal sergap, tidak ada Muhammad. Siapa yang didapati di tempat tidurnya Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Saya juga tidak tahu, saya baru bangun ini. Ternyata Nabi sudah lewat. Begitu kecewa dan sakit hatinya Abu Jahal, dia keluar, dia bikin pengumuman, "Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil." Karena zaman dulu betina, onta kalau hamil beda harganya. Onta betina tidak ada suaminya hamil. Namanya juga onta, Pak. Tapi sekarang banyak perempuan mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya, gini bele. Sudah, kejar. Seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di